Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya sebelumnya. Nah, ini video kali ini aku bahas tentang penambahan sektor baru yang ada di Korea Selatan. Nah, ini yang kemarin kan penambahan sektor bagian konstruksi, terus ART, logistik, sama shipbuilding atau welder. Nah, ini ada penambahan sektor baru lagi, yaitu sektor pertanian. Jadi banyak banget teman-teman yang bertanya itu, Mas, kapan sih Korea sektor pertanian itu dibuka? Kapan sih sektor pertanian itu ada? Sebelumnya, untuk teman-teman yang belum tahu tentang Korea, sektor pertanian ini sebelumnya sudah ada sejak dulu. Akan tetapi untuk Indonesia itu di blacklist atau ditutup. Karena apa? Banyak PMI asal Indonesia yang masuk sektor pertanian itu pada kabur. Jadi karena saking banyaknya yang kabur dan alhasil untuk Indonesia itu di blacklist, dan pemerintah Korea itu hanya mengambil, kalau nggak salah itu orang dari Thailand sama Vietnam kalau nggak salah sampai saat ini. Nah, ini kemarin itu BPDMI kan melakukan kunjungan ke Korea Selatan, yaitu minta tambahan sektor. Nah, ini alhasil sektor pertanian itu dibuka untuk tahun depan. Nah, ini kita bahas, kita simak, dan saya juga sudah masuk ke websitenya. Kalau yang belum paham, tak kasih tahu, masuk di websitenya BPDMI. Kalau enggak, simak aja di sini, nanti tak bahas, tak taruh di samping sini. Oke, enggak usah banyak kesuwen, pokoknya langsung digas. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Oke, kita simak videonya sebagai berikut. Oke wes, langsung rasa kesuwen, langsung dibacakan saja. Kabar baik, BPDMI buka sektor pertanian untuk PMI di Korsel, Jepang, dan Taiwan. Jadi untuk sektor pertanian ini tidak hanya di Korea saja. Jadi kemarin itu ada kunjungan di beberapa negara, khususnya untuk di Korea Selatan, terus di Taiwan, sama di Jepang. Jadi BPDMI melakukan kunjungan ke 3 negara. Langsung saja tak bacakan. Jakarta, BPDMI 16/10. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BPDMI bakal menambah sektor pertanian dalam skema G2G untuk penempatan pekerja migran Indonesia atau PMI di Korea Selatan atau Korsel dan Jepang. Hal itu seperti disampaikan kepada Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BPDMI, Beni Ramdhani atau Pak Beni, pada saat pelepasan pekerja migran Indonesia skema G2G Senin 16 bulan 10 2023. Jadi ini disampaikan pas kemarin Pak Beni itu ikut dalam pelepasan PMI untuk diberangkatkan ke Korea Selatan. Kemarin kami ke Korea, Jepang, dan alhamdulillah upaya tersebut untuk menambah sektor disetujui. Kita juga telah memberangkatkan ratusan ribu pekerja migran Indonesia ke Korea Selatan, kata Pak Beni Ramdhani usai melepas 149 pekerja migran Indonesia ke Korsel untuk sektor manufaktur dan fishing di Hotel El Royal Kelapa Gading, Jakarta. Jadi kemarin itu Pak Beni melepas 150 kurang satu orang lah, itu PMI asal Indonesia ke Korea Selatan. Jadi pemberangkatan kemarin itu 149 orang diberangkatkan ke Korea Selatan. Berbarengannya dengan itu, langsung lanjut ya. Dalam kunjungan itu kita juga menemui salah satu pekerja migran Indonesia yang ada di beberapa negara. Kita mengadakan semacam diskusi mendengar keluhan mereka untuk kita perbaiki ke depannya, sambungnya. Lanjut lagi, Pak Beni mengatakan tidak menutup kemungkinan BPDMI juga akan membuka sektor pertanian untuk negara Taiwan. Beni atau Pak Beni menyebut penambahan sektor tersebut bakal dimulai pada tahun 2024. Jadi untuk tahun 2024 itu akan dimulai penambahan sektor di sektor pertanian. Jadi nggak khusus Korea saja loh ya. Ada Jepang, ada Korea, ada Taiwan. Nah, ini kesempatan. Ya, kita berdoa saja, semoga saja tahun 2024 ini segera direalisasikan atau diwujudkan. Ya lumayan lah nek sektor pertanian ini, soalnya sektor pertanian itu gajinya juga lumayan. Lanjut lagi. Oleh karena itu, Pak Beni Ramdhani mengajak kepada seluruh putra-putri bangsa Indonesia untuk menyiapkan keterampilan jika ingin bekerja di luar negeri di sektor pertanian. Jadi
Ya pemerintah kita atau pemerintah Indonesia itu menyarankan untuk kita itu berlatih terus menyiapkan mental, fisik dan pengalaman untuk bekal kita nanti ke negara yang dituju. Korea Selatan merupakan negara idola pilihan bagi pekerja migran Indonesia, yang artinya animo masyarakat untuk bekerja di Korea Selatan sangat besar, ungkapnya. Emang benar. Jadi rata-rata anak muda itu yang ada di Indonesia itu animonya itu pengennya ke Korea Selatan. Entah, saya kurang tahu kenapa yang paling disuka itu di Korea Selatan, ya mungkin karena UMR-nya juga gede, terus di sini kehidupannya ya lebih enak sih nek menurutku, soalnya aku juga sudah merasakan di sini ya. Semoga saja ya cepat direalisasikan lah. Terus lanjut lagi, Pak B ini juga menyebut di tahun 2023 pendaftar skema G2G ke Korea Selatan sekitar 35.000 pendaftar dengan jumlah pahlawan dewasa yang diberangkatkan di tahun tersebut sebanyak hampir 13.000. Jadi itu pendaftar itu tahun 2022-2023 itu sekitar 35.000 orang. Bayangkan 35.000 orang ya, tidak sedikit ya. Terus yang berangkat atau yang diberangkatkan ke Korea itu sudah dalam setahun itu 13.000 orang. Yo lumayan sih, banyak. Nah aku dulu tidak nyampe 13.000. Lek zamanku itu cuma 7.000-an, tidak nyampe 13.000-an kayak gini. Ya cuma tahun-tahun ini aja. Tapi kalau pendaftar dulu sama, ya aku itu kuota 7.000, pendaftarnya 35.000 sama kayak tahun berikutnya. Soalnya kan yang nggak lulus ngikut lagi, numpuk lagi, yang lulus numpuk lagi, terus pendatang yang minat tumplek lagi jadi satu. Jadi kayak gitu. Makanya terlihat banyak. Soalnya jangan heran kalau peserta untuk tes ujian bahasa Korea itu banyak banget, itu jangan heran, soalnya ya nek melihat gaji di Korea itu ya sangat menggiurkan. Terus lanjut lagi ya. Sementara di tahun-tahun sebelumnya pendaftar tidak lebih dari 20.000 tiap tahunnya. Dan penempatan hanya mencapai angka 7.000. Nah, ini yang penempatan 7.000 itu tahunku, pas aku di tahun 2019. Terus di tahun 2018 itu cuman 1.000, nggak nyampe, 1.000-an lah kuotanya, soalnya sedikit. Nah, dari yang 2018 nggak lulus, ikut tumplek jadi satu di 2019. Akhirnya pesertanya banyak melimpah, sebanyak 35.000. Nah, itu yang nggak lulus di tahun 2018 karena kuotanya sedikit, numplek blek jadi 2019 kuotanya 7.000. Nah, itu ya pokoknya ya ujian paling rumit itu. Satu orang banding 5. Soalnya kalau 35.000 yang diambil cuma 7.000 kan ya harus menyingkirkan banyak sekali toh. Terus lanjut lagi ya. Jadi tahun 2023 adalah suatu pencapaian di mana animo masyarakat semakin besar. Dengan tinggi animo minat anak-anak muda Indonesia, memang harus ditambah kuota atau sektor untuk skema G2G. Tutur Pak Beni, Humas. Nah ini karena kuotanya itu sedikit, terus peminatnya itu banyak, sektornya juga sedikit. Sektornya sementara ini kan cuma dua sektornya, fashion sama manufaktur. Nah, yang fashion ini rencana ditutup karena banyak sekali yang kabur. Jadi kalau Pak Beni mengusulkan yang fashion ditutup itu harus ada jalan keluar atau solusi. Maka dari itu dibukalah sektor seperti logistik, konstruksi, terus building, dan yang satu lagi itu ART atau pekerja rumah tangga. Ya semoga saja di tahun 2024 nanti dibuka beneran, cepat dirasakan. Oh naik cepet-cepet dibuka kan ya lumayan toh. Jadi kuota itu atau peserta itu tidak numplek di manufaktur. Terus yang kerja di konstruksi, yang kerja di pertanian, terus di logistik itu kan nek ngertiku ya, itu gajinya lebih lumayan. Di konstruksi sama di pertanian itu gajinya lebih lumayan lah. Hampir sama kayak di manufaktur. Kalau di manufaktur itu gajinya menang di lembur. Nah, terus kalau di facing menang di bonus. Kalau di apa namanya? Di pertanian, terus di logistik, kalau di apa namanya nek bangunan itu konstruksi. Itu gajinya udah di atas basic semua. Kalau nggak salah itu gajinya satu hari itu ya lebih dari 100 ribuan lah. Di atas itu nek menurutku.
tanpa lembur ya. Nek konstruksi sama pertanian itu kan kerjanya berat, capek. Terus kalau nek konstruksi sama pertanian kan sama, kerjanya harus dipanasan, kalau panas kepanasan, kalau hujan ya pokoknya kehujanan, pokoknya ya capek lah nek kerja di sektor itu. Tapi ya lumayan gajinya lebih gede malahan daripada di manufaktur sama di fashion, gajinya lebih gede di konstruksi sama di pertanian untuk saat ini. Terus lagi yang dibuka itu tidak hanya di Korea Selatan saja loh ya, di Jepang, terus di Taiwan. Nek sak ngertiku, kalau menurut aku pribadi ya, sak ngertiku itu sektor pertanian di Jepang dan di Taiwan, di Korea itu gajinya lumayan semua. Dan nek gajinya paling dikit terus kerjanya paling berat itu di sektor fishing. Kadang banyak teman-teman yang milih sektor fishing itu cuma buat batu loncatan. Jadi kutesnya fishing nanti kabur nyampe sini terus pindah di industri. Ya jadinya di sini juga ilegal. Kalau ilegal di sini itu rawan ditangkap sama imigrasi. Oleh banyak sekali operasi-operasi sekarang yang untuk khususnya karyawan yang non dokumen itu sekarang banyak banget operasi. Jadi itu sangat berbahaya dan tidak saya sarankan, lebih baik ke sektor yang resmi saja. Kalau enggak yang shipbuilding atau welder sekarang dibuka, ada dua jalurnya, jalur yang P2P ada, terus jalurnya yang G2G juga ada. Kalau yang G2G itu visanya E9, kalau yang P2P itu visanya E7. Kalau masalah biaya itu lebih murah yang G2G ya. Yang sektor 4 sektor itu penambahan itu kan yang pertanian itu belum tahu masuknya kemana tadi, tapi yang disebutkan di sini tadi kan masuknya nanti mau direncanakan di G2G. Tapi kalau yang kemarin pengumuman sebelumnya tuh pertanian masuknya P2P ya, semoga saja masuknya ke G2G semua. Kenapa kok masuknya G2G lebih baik? Prosesnya lebih murah, biayanya lebih murah. Kalau P2P itu masuknya PT, nanti tahu sendiri kan kalau lewat PT itu biayanya membengkak. Terus ya pokoknya ribet lah kalau lewat PT. Cuman kita ndak sekolah bahasa atau tapi nek lewat G2G kita harus tes. Kita harus melalui beberapa tahap dulu, dari tes bahasa, terus tes skill, terus lanjut prelim dan sebagainya sampai ke atas. Kalau yang P2P itu kita harus melalui tahapan yang namanya uji keterampilan. Kita dites, ketika sudah dinyatakan lulus atau lulus uji coba atau uji tes lah. Kalau nek apa namanya manufaktur sama fishing kata skill lah, kalau di P2P itu ya sama kayak tes skill itu diuji di tes lah. Ini dinyatakan lulus, nanti lanjut ke tahap yang berikutnya, sending data, terus nunggu SLC, terbang. Jadi kayak gitu. Tapi prosesnya lebih cepat soalnya SLC itu sudah disediakan sama pihak PT. PT ini kan kerjasama sama HRD yang ada di Korea. Jadi seperti itu. Kalau yang proses G2G itu kita tes, kita sending data, data kita disebar, terus ya walau dari bos-bos yang ada di Korea itu ngambil data kita. Jadi kita dapat bosnya yang tidak bisa milih, tidak bisa nebak. Kita cuman pasrah. Ya berdoa, banyak doa semoga mendapatkan bos atau sajang yang baik hati, terus temannya enak semua. Kalau yang G2G ya seperti itu. Untuk kelebihannya yang masuk G2G itu biayanya lebih murah. Ya hanya saja prosesnya lebih panjang, banyak rintangan yang harus kita lewati, dari belajar bahasa, terus tes bahasa Korea, terus shading data, nunggu SLC, dan terbang. Kesulitan di sektor G2G itu ada di belajar bahasa Koreanya sama nunggu SLC. Belajar bahasa Koreanya itu lebih cenderung susah, terus kalau yang masalah SLC itu nunggunya lama. Wallahu alam, kadang banyak yang dapatnya cepet. Nah aku dulu dapatnya cuma 4 bulan tok sending data, tak tinggal kerja 4 bulan aku dapat SLC. Ya tergantung, nek prosesku lebih mudah lah ya, alhamdulillah prosesnya lancar. Yowes, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga saja kita berdoa bersama-sama, semoga penambahan sektor 5 sektor ini yang dari konstruksi, logistik, terus shipbuilding, ART sama pertanian ini semoga dimasukkan ke yang G2G, jangan ke yang P2P. Soalnya apa, teman-teman kalau masuknya P2P itu biayanya bener mahal, lebih baik G2G saja. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga untuk teman-teman video ini bermanfaat. Terus misal ada salah kata atau salah ucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe
Pokoknya tonton terus channelku dan tambah ramai. Oke, matur suwun yang sampun mampir, yang sampun komen, saya doakan diberi kesehatan jasmani dan rohani, rezeki yang melimpah. Yes, itu Pak yang bisa saya berikan, tidak usah panjang lebar. Yang penting teman-teman yang minat silahkan persiapkan diri teman-teman untuk proses ke Korea. Semangat, jangan lupa semangat, pokoknya jangan nyerah. Korea adalah tempat untuk mencari model yang paling pas. Kalau nggak ke Korea, Jepang, kalau nggak ya ke Taiwan. Wis itu tak wis. Sekian video tak buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.